Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, amin ya robbal alamin. Oke dulur, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit masalah pengelasan posisi horizontal ya. Tentunya akan saya sampaikan dengan cara yang rinci, yang mendetail, dengan cara yang sangat mudah. Dijamin para pemula insya Allah akan langsung bisa. Oke dulur, ikuti terus ya. Jangan lupa sambil ngopi. Oke dulur, di sini sudah saya siapkan plat yang sudah saya root atau sudah saya lakukan pengelasan dasar. Karena ini khusus untuk para pemula, maka rootnya tadi saya skip ya. Kita fokus ke las finishing aja. Dan ini penting karena untuk menghasilkan lasan yang baik, kondisikan area yang kita las menjadi seperti plat pada umumnya. Dengan cara kita lakukan pengelasan dasar dan digerinda rata. Dan untuk pengelasan horizontal, penting kita memperhatikan posisi kawat las. Karena ini salah satu kunci baik atau tidaknya hasil lasan kita. Untuk posisi kawat las adalah sedikit condong menengadah ke atas. Ini bertujuan agar cairan las tidak langsung jatuh atau melorot ya lur, karena tarikan gaya gravitasi. Dengan posisi ini, penetrasi dari kawat las akan bisa menahan cairan las agar tidak jatuh, dan kita lebih mudah untuk mengendalikan ataupun mengatur cairan las sesuai dengan keinginan kita. Dan untuk posisi horizontal sendiri, ada dua cara yang bisa kita gunakan ya lur. Yang pertama dengan ayunan, tapi ayunannya berbeda dengan las datar ataupun vertikal yang umum dipakai oleh para welder. Seperti ayunan U atau setengah lingkaran, zigzag, spiral, atau segala macamnya. Itu tidak bisa diaplikasikan pada pengelasan posisi ini. Ayunannya sendiri adalah seperti ini. Jika posisi vertikal, biasanya adalah U atau setengah lingkaran. Seperti ini ya. Zigzag. Spiral. Dan lain-lain. Dan jika posisinya horizontal, ayunan naik turunnya sedikit serong maju dan mundur. Itu tujuannya adalah untuk mencegah jatuhnya cairan las. Karena pada gerakan maju, sebenarnya kita telah membuat tumpuan untuk cairan las berikutnya, atau pada gerakan mundur. Gerakannya seperti ini dulur ya, perhatikan. Naik turunnya sedikit serong, maju, mundur. Yang kedua adalah dengan tanpa ayunan. Tapi dengan cara ini, kita harus membuat beberapa layer atau lapisan untuk pengelasan yang lebar. Dan di sini saya simulasikan di kertas ini. Ini yang garis-garis hitam ini adalah umpamanya sudah kita las, dan nanti kita akan buat layer di atasnya ya. Di atasnya dengan cairan paling bawah dari lasan itu adalah berada di tengah dari lasan yang sudah ada atau yang sudah kita buat pertama. Jadi kita lakukan terus menerus sampai lasan itu penuh. Dan caranya seperti ini lur ya. Lasan yang sudah ada kita timpa lagi di atasnya. Jadi cairan yang paling bawah itu berada di tengah lasan yang sudah ada ya, maksimal di tengah lasan yang sudah ada. Kita lakukan terus menerus sampai lasan itu penuh ya. Jadi mungkin bisa 3 atau 4 layer sesuai berapa lebar dia lasan yang mau kita buat ya.
Tapi semua terserah kalian dulur, cara mana yang menurut kalian nyaman untuk digunakan ya. Mau yang diayun atau yang tidak. Oke, tadi dulur, sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar las. Kalau ada manfaatnya, bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Dan kalau ada kurangnya, mohon bisa dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.